Perjalanan darat menjadi favorit bagi kami untuk traveling dan bepergian. Tinggal loncat ke belakang setir mobil, camper van, ataupun motor. Lalu nikmati jalanan di alam terbuka yang dikelilingi pemandangan menakjubkan. Bebas untuk berhenti di mana suka, di mana indah. Sensasi kebebasannya luar biasa. Kami memutuskan banyak hal secara spontan tanpa rencana. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Kamu dibungkus aja sayang breakfastnya. Hari kemarin kami berkendara hampir 12 jam lamanya. Sampai di kota Buol langsung merapat ke penginapan untuk beristirahat. Karena besok perjalanan masih akan berlanjut ke Kabupaten Toli-Toli. Memang akhir-akhir ini kami sudah jarang untuk ngecamp selama di perjalanan. Terutama kalau sudah nyetir lama seperti ini. Maunya langsung merapat, mandi dan istirahat. Tinggal cari makan dan tidur. Karena besok pagi masih dibutuhkan stamina fit untuk lanjut lagi perjalanan jauh. Makanya kami sangat salut kalau melihat teman-teman yang melakukan perjalanan jauh dengan cara selalu ngecamp. Wah, memang luar biasa. Hormat. Saya mau cari BBM dulu. Uangnya ada? Kurang. Ya, masih jam 7 pagi. Sahabat Road Trip Indonesia, kita sedang mau cek ketersediaan BBM. Akhirnya kami bisa merasakan biosolar dengan harga normal di SPBU di kota Buol ini. Tentu senang sekali rasanya. Alhamdulillah, langsung isi full tank. Kita sekarang pagi ini berangkat meninggalkan Kabupaten Buol menuju Kabupaten Toli-Toli. Sekarang jam 10.28. Bagi Road Trip Indonesia, masalah BBM bersubsidi biosolar memang masih menjadi masalah krusial untuk mendukung dan melanjutkan perjalanan kami. Bahkan, kami merasa sangat beruntung seruling senja masih bisa dikasih minum biosolar biasa. Untuk kawan-kawan Road Trip Indonesia di Kabupaten Buol, Bang Den dan Kak Beda izin melintas dan transit ya. Maaf, kami tidak lama di sini karena harus segera melanjutkan perjalanan. Ini ada bocah nih, yang motor nih Pak Polisi, tangkap nih Pak Polisi. Kondisi jalur masih sama dengan kemarin ya, banyak sapi-sapi. Jadi kalau lewat di sini harap berhati-hati. Siang malam. Siang malam. Tuh. Lihat. Ini dia nih. Ini dia nih. Ini dia. Cuaca juga angin kencang sekali nih, badai kalau kita lihat di laut tadi, ombaknya tinggi sekali. Berbeda dengan cuaca kemarin yang cerah, hari ini angin kencang dan badai. Lautan bergelombang tinggi. Ya teman-teman, maaf nih kalau ada suara angin kencang karena kita lagi di pinggir jalan dan ini laut semuanya lagi angin badai. Ombaknya tinggi sekali kalau kita lihat itu. Dan angin kencang, pohon-pohon semua di sini bergoyang. Kita nggak ada suara. Bergemuruh kayak ingat pantai Aceh, pantai Langi. Serem. Makanya nelayan juga kelihatannya nggak ada ya sayang ya. Oke. Untuk kami, kemewahan bukanlah benda, tapi waktu dan kebebasan. Perjalanan menuju Kabupaten Toli-Toli tidak akan memakan waktu terlalu lama, karena jaraknya juga hanya sekitar 200 km. Selamat datang, kita memasuki kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Tanjung Matop, Desa Pinjan, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Hijau, segar. Akhirnya kami memasuki Kabupaten Toli-Toli. Di sebelah kiri kami melihat sebuah danau. Tapi kami cek di Google Map, nggak ada nama danaunya. Mungkin teman-teman Buol atau Toli-Toli ada yang tahu nama danau ini? Apa nih nama danau? Ini danau
Memasuki kawasan hutan lindung dan hutan konservasi selalu menyenangkan, apalagi kalau hutannya masih terjaga dengan pohon-pohon besar dan keanekaragaman flora maupun faunanya. Ya kan? Tanjakan. Jalannya sebelah bagus, sebelah batu. Ada rasa sejuk dan tenang kalau berada di hutan. Berbeda dan kontras sekali dengan suasana bisiknya perkotaan. Banyak jurang-jurang nih. Tuh banyak jurang-jurang nih, banyak longsor deh. Aduh. Ini kita lagi lewat hutan lindung. Karena memang ini udah lama juga kita nggak lewat hutan lindung ya. Yang pohonnya besar-besar dan tinggi-tinggi lebat seperti ini. Yang kita udah lewati itu tanjakan luar biasa. Tanjakannya panjang-panjang juga. Tapi seperti kemarin teman-teman, jalur utara Sulawesi ini memang sangat sepi sekali. Jadi cuman kayak kita aja yang lewat di sini. Sedikit ada satu-satu kendaraan, mobil. Nah, kalau dari Buol ke Toli-Toli ini udah agak mendingan mobilnya. Tapi kalau kemarin kita dari Gorontalo sampai ke Buol, itu betul-betul sangat sepi. Enak sekali buat kita touring. Yang penting kondisi mesin kita bagus, kondisi rem dan kaki-kaki kita siap. Mengesankan itu adalah panasnya mentereng-reng dari berangkat sampai kita sampai di Buol. Panas, kayak meleleh gitu. Dipegang gini lengket. Udah gitu aku pecah, tahu gak, 1 galon. 1 galon karena jalanannya itu guncang-guncang kali itu. Galon baru beli langsung habis. Baru sadarnya tinggal segini nih. Basah dong mobilnya. Aduh. Selisihnya basah dong dalamnya. Basah, udah berapa kali kuperes nih tuh, ha. Sama di sini deh, di bawahnya nih. Bau tai sapi. Kenapa? Tai sapinya nempel di sini. Ini penyebabnya karena kamu lindesin dia. Panjang jalan kan sapinya beol di jalan tuh sapinya. Nah, kita nggak bisa menghindar, mau kiri, kanan, tengah, belakang. Semuanya kita pasti ngelindes dia. Jadi kemarin di tanjakan-tanjakan sih udah bisa sih lewat, cuman memang terasa berat ya. Terasa berat sekali, katanya kan kata Om P udah 60%. Jadi bisa sih naik tapi pelan, karena kan beban seruling senja juga beratnya minta ampun semuanya. Ini suasana hutan lindung di Sulawesi Tengah. Kayak di sini aman, tidak ada binatang buas, paling ya mungkin ular ya. Kalau harimau kan di Sulawesi nggak ada. Kalau ular piton itu bahaya juga sayang, dia sekali nyaplok yang gede itu langsung lilit. Dia sukanya yang bajunya warna merah. Langsung ditelan. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ke Toli-Toli, dan mungkin sekarang kita harus cari tempat buat makan siang. Kalau video kemarin Bang Den dan Kak Beda mengajak kawan-kawan RTI menikmati keindahan pemandangan pantai dan laut biru, sepertinya hari ini kita akan menikmati pemandangan di ketinggian pegunungan dan hutan. Apalagi sudah sangat jarang hutan yang tersisa saat ini. Bahkan dunia saat ini sudah kekurangan hutan untuk menyeimbangkan kondisi alam yang semakin rusak. Begitulah Nusantara kita, begitu kaya dengan berbagai kontur alam yang berbeda dan berubah terus-menerus. Ada hutan, ada laut, ada pegunungan, ada pantai, ada danau, dan lain sebagainya. Semua ini bisa kita nikmati dengan maksimal kalau kita melakukan perjalanan darat, baik dengan mobil, motor, bahkan sepeda. Yang terpenting adalah semangatnya. Mantap! Yo! Nonton Road Trip Indonesia. Oh, pantas aku kira karena seruling senja halangin jalan, aku udah panik aja dong. Enggak. Kirain itu pas belok. Penonton Road Trip Indonesia itu supir tankinya. Oh, hebat. Kita kalau di sini maunya berhenti terus, semua pemandangannya bagus-bagus guys. Iya sayang.
Dari tadi harusnya kita bisa berhenti di sini ya, cuma takut longsor ya. Ya ini rawan longsor kayaknya nih, lihat tuh tanahnya di atas tuh. Nah, kita masuk lagi desa Wistanjakan, turunan desa Wistanjakan, turunan desa. Sekarang kami sampai di sebuah desa, Desa Dile namanya, kalau tidak salah baca ya. Desa Duile. Desa Duile. Ada yang tahukah desa ini terletak di kecamatan apa? Tulis di kolom komentar. Thank you. Satu 148 guys. Oh, Kita tak minum. berhenti dulu untuk makan siang di daerah Anta Berantah yang kita tidak tahu nama tempatnya apa ini. Karena dari tadi jalannya naik turun tanjakan, jadi kita cari tempat yang datar. Nah, di sini kayak ada tempat yang datar, lumayan datar sih. Jelas di sini kami juga tidak tahu nama desanya apa. Mohon maaf ya kalau kami sering bertanya kepada kawan-kawan road trip Indonesia tentang nama sebuah tempat. Karena terkadang kami lupa untuk ngecek. Terkadang memang tidak ada jaringan internet. Terima kasih atas bantuannya. Semoga bisa bermanfaat buat penonton lainnya yang ingin mengetahui di mana lokasi tepatnya kami berada. Hutannya lumayan padat di sini ya. Boleh di sini aman? Cukup rata kan tempatnya kan? Lihat manusia. Soalnya aku nggak tahu dia. Belum. Sayang, awas sapi sayang. Makan siang dulu guys. Kita kasih Roa dari Manado, Tondano, sama kita kasih Nike dari Tante Meli Tondano, kan Roa, Nike Gorontalo, Nike. Wow, Nah, sedap. Terima kasih ya orang-orang baik yang telah membekali perjalanan road trip Indonesia. Hop. Masih panas baru mendidih Jo. Yang penting ini cangkirnya ini. Bisa dipesan. Dijual satu piece, satu set. Sepasang 65.000. Ya, untuk di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, kadang-kadang di perkotaan juga kita tidak bisa mengandalkan Google Map itu 100% teman-teman. Kadang-kadang di kota juga seperti itu. Di kota-kota tertentu ya, dan kita sering dinyasar-nyasarin karena dia tidak update kayaknya. Nah, ini juga kemarin tuh kita dari Gorontalo ke Buol, tapi titik yang kita tuju malah dilebihin sama dia 1,5 jam. Ini juga nih kita mau ke Toli-Toli kan. Toli-Toli ini sekarang posisi kita di sini. Nah, kita ketik Toli-Toli di sini dia. Padahal kota Toli-Toli itu ada di sini nih. Ini kotanya nih. Nah, ini kotanya. Ini nggak tahu di mana nih. Entah di hutan mana nih kita ditaruh sama dia. Ini nggak bisa diandalkan 100%. Kita tetap harus tanya sama masyarakat. Kecuali kalau kita pakai GPS, pakai Garmin, itu mungkin lain soal ya. Dan jangan heran kalau kita lagi berhenti di pinggir jalan itu, orang yang lewat itu pada ngeliatin kayak orang bingung gitu. Ini orang dari mana? Kita berhenti di pinggir jalan, masak-masak, duduk, mobilnya juga kayak begini gitu kan. Kan jarang-jarang sekali mereka melihat mobil seperti ini lewat di sini. Apalagi daerah-daerah seperti ini. Jauh dari mana-mana. Tapi mereka tidak ganggu, orang masyarakat yang ramah tamah, baik-baik semua. Kadang-kadang mereka malah nyamperin kita, tegur sapa. Kayak kemarin Om Dadang ditawarin mampir ke rumahnya, istirahat di rumah gitu. Yang penting cari tempat yang rata, aman, teduh. Kalau kita kan itu kan. Terus kalau tadi karena anginnya tadi banyak, jadi kita carinya di sini. Karena kalau langsung yang ke view-nya ke laut, banyak sih view-nya laut tadi ya sayang ya. Bagus-bagus. Tapi anginnya kenceng, nggak bisa nyalain kompor. Makanya kita cari tempat yang teduh-teduh di balik pohon-pohon ini. Menurut kami sih, Indonesia kita ini sangat aman kok untuk kita jelajahi dan kita bisa berhenti di mana saja. Umumnya masyarakatnya ramah dan suka membantu. Yang penting bukan di daerah rawan longsor dan daerah rawan konflik ya. Itu beda cerita. Questioning you and I way too ahead of myself sometimes. Wide awake, pretend I'm still asleep. Feel so fake with you right next to me.
Kita mampir dulu ke Teluk Surga. Apa nih? Surga Puncak Jaya. Ya kita lihat deh. Puncak. Ada tempat parkir, Seruling Senja parkir di situ dulu. Ya, Kita ya, jalan. di lokasi itu tanjakan, pas tanjakan dan tikungan tuh. Jadi kita nggak ada yang bisa parkir. Ini yang kami maksud keindahan tak berkesudahan. Mau heran, tapi ini Indonesia. Sepanjang jalan darat yang kita lewati, keindahan semata seperti tak putus-putus. Ini negeri memang bandit, sangat cantik dan elok rupa. Zamrud Khatulistiwa. 4.15. Kita sudah sampai di sebuah desa, masih di pinggir laut. Nama desanya apa ini sayang? Ini kayaknya kampung nelayan ya. Itu apa? Jembatan Lambagu Ujung. Lambagu Ujung. Ada nelayan-nelayan lagi pada break. Pondok-pondoknya. Gimana sayang? Mantap? Perjalanan? Mantap. Sepertinya kita sudah semakin dekat dengan kota Toli-Toli nih guys. Yang tahu nama tempat ini seperti biasa tulis di kolom komentar ya. Sana yang bagus. Itu bagus. Salam debur ombak. Sekarang kita sudah hampir memasuki kota Toli-Toli. Kita berada di sebuah pantai yang ombaknya cukup keras. Bentar lagi mungkin sekitar 15 menit lagi kita masuk Toli-Toli. Sepanjang perjalanan tadi dari Buol ke sini recommended sekali perjalanan. Di Toli-Toli kita akan disambut oleh Om EN, itu temannya dari Om Farid. Nanti kita lihat bagaimana, ada apa di Toli-Toli, ada cerita apa road trip Indonesia di Toli-Toli, nanti kita lihat. Durian apa ini, Dek? Coba kita lihat dulu ya. Coba cek sayang, kita turun. Kamu kan ambil durian. Saya warna duriannya agak unik tuh. Iya. Kamu perhatiin nggak? Warnanya. Kok duriannya lucu, warnanya begitu. Iya ya, baru lihat warna durian lihat. Oh, warnanya lucu ya, warnanya. 50. Iya, kayak yang bermalam begitu ya. Iya. Durian lokal Toli-Toli. Iya. Ini apa nama daerah desanya? Au. Hah? Au. Au. Kurang matang. Masih agak keras. Siapa namanya? Supriyadi. Supriyadi. Ini durian Toli-Toli itu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ini kita ada di perbatasan. Jam 5 lewat 2. Kita sampai di sini. Kita sudah sampai di kota Toli-Toli ini. Pantai apa namanya? Kami sampai di kota Toli-Toli menjelang maghrib dan langsung menemui Om EN yang bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli. Kebetulan di sini kami sudah ditunggu. Toli-Toli, kami datang. Pandi dengan Pandi. Andi, Iya. beda. Halo. Halo. Ini Om EN. Akhirnya tadi kita. Kita makan di sini Toli-Toli. Nih, rumah makan Seri Bundo. Temu sama orang kampung. Udah siapa udah? Double. Jamul Seri Bundo Toli-Toli tuh. Sampai bersih. Jamul 20 tahun di Toli-Toli. 20 tahun di Toli-Toli. Rumah makan Padang pertama Toli-Toli. Pagi ini hujan. Ini hari pertama kami di Toli-Toli. Cuaca akhir-akhir ini memang sedang kurang bersahabat. Ini penginapan kita langsung keluar ke garasi kebetulan. Toli-Toli, konon katanya beberapa hari lalu banjir besar. Udah kita goreng telur aja, saya ngabisin telur kita. Pagi ini Pagi ini di kantor Dinas Pariwisata Toli-Toli.
Agenda kami hari ini adalah kembali ke kantor Dinas Pariwisata Toli-Toli untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata beserta jajarannya. Kami disambut dengan hangat dan ramah, juga diberikan informasi lengkap tentang daerah, masyarakat, budaya, dan spot-spot wisata di Kabupaten Toli-Toli ini. Termasuk salah satunya rumah langko yang atapnya bisa buka tutup untuk menjemur cengkeh atau kopi. Ini miniaturnya ini. Ini kalau Rumah apa namanya? ini rumah langko yang saya bilang, langko. iya, kurang lebih seperti inilah. Oh, ya, atapnya bisa dibuka. Iya, atapnya kayak gini sih. Sebenarnya konsepnya konsep rumah Bisa kampung. dibuka tutup. Iya, cuma dia nanti Sini kalau kita lihat ini tempat jemuran. ya ini orang masuk gitu, tangga naik gitu. Tangga naik. Jadi kalau panas dia jemur sini hasil bumi cengkeh, kopi. Selanjutnya kami juga ditawari untuk menginap di cottage milik Dinas Pariwisata di sebuah tempat pariwisata Pulau Sabang namanya. Wow, terima kasih, luar biasa sekali ini undangannya. Kamu malu-maluin aja, Min. Balai ya, makasih. Ntar ketemuan Maaf di ya, Pak. Sabang. Siap. Siap. Terima kasih Ya, banyak Pak. oleh-olehnya. Pak Maman. Gitu Ya, dong. enak. Kuenya enak. Iya, kuenya enak. Kuenya Jadi enak kita jadi terbayang-bayang. bawa ya udah bawa. Setelah dari kantor Dinas Pariwisata, kami langsung menuju Pulau Sabang, di mana kami akan tinggal untuk beberapa hari ke depan. Bang Den dan Kak Beda diantar oleh Om En dan timnya yang memang akan melakukan diving di sana. Mereka sedang melakukan program merawat dan menjaga terumbu karang di sekitar Pulau Sabang ini. Kamu mau diving, snorkeling? Kita lihat aja. Ini teman-teman ini dari mana aja di Dinas gabungan? Pariwisata, komunitasnya Tolis Divers. Tolis Diver, Dinas Pariwisata dan ini Angkatan Laut Ya, Angkatan Laut, Lanal betul. dengan Lanal Toli-Toli. Jadi mau transplantasi terumbu karang, merawat terumbu karang supaya nanti ikan-ikannya banyak jadi makin indah dia. Kita ambil bibitnya, ujung-ujung rantingnya. Kan ada beberapa patahan, jadi walaupun sudah patah tapi dia masih hidup. Nah, ambil bibit langsung ditanam. Jadi semuanya kondisinya masih dalam laut. Oke. Soalnya ada beberapa yang kita bawa ke darat dulu. Bukan penanaman normal, Ya, abnormal normal. di bawah laut, Dalam kan? laut langsung. Yang normalnya kan di gunung, di sawah, atau Tanamnya laut. di ladang. Kita di laut ini. Terus kontrolnya lagi nanti seberapa kali sebulan, minggu? Tiap minggu kita kontrol. Mau dipindah ke sana? Oh, mau dipindahin, oke. Iya. Mau dipindahin dia, bukan diambil ya teman-teman, mau dipindahkan dia. Karena laut di sekitar Pulau Sabang ini memang spot untuk diving. Keliling saja naik jembatan kamu. Pulau Sabang, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ini jembatan menuju ke Pulau Sabangnya. Ini Pulau Sabang, bukan Pulau Sabang Aceh. Pulau Sabang, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ini ada cottage milik Dinas Pariwisata. Keliling senja, kamu udah parkir dengan manis. Dan sekarang kita akan menginap di tempat yang indah ini, Pulau Sabang. Wah, ini keren banget deh, teluknya dikelilingi oleh laut yang biru. Ini cottage kita difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Terima kasih banget, kami sangat berterima kasih sekali atas sambutan hangatnya. Itu ada puncak, ada tulisan Pulau Sabang di atas. Besok pagi kita kesini sayang, oke? Besok pagi kita naik ke atas. Kalau sore-sore banyak yang mancing. Udah dapat banyak belum? Belum ya? Arusnya agak deras ya. Tapi biasanya dapat banyak nggak? Biasa dapat banyak. Enggak juga biasa 4 ekor. 4 ekor tapi besar. Lumayan buat 2 hari makan ya. Cantik Toli-Toli. Kita lihat ada apa di belakang. Ini kamar kita. Dan di sana di jendela. Wow. Sebuah keindahan yang luar biasa. Cantiknya Indonesia. Wah, ternyata tempatnya memang indah guys. Sebuah pulau yang boleh dikatakan terpencil, cukup jauh letaknya dari kota. Kami akan menikmati kesunyian dan ketenangan di sini.
Gini Pak, oke. Tunggu aja situ. Malam ini kita dapat berkah. Ini kari ayam ya? Iya. Kari ayam buatan Ibu Vivi. Ibu Vivi, terima kasih. Sama-sama, selamat menikmati. Istrinya Pak Maman, Om Maman. Ayo. Yang tadi siang. Ayo makan. Malamnya Pak Maman dari Dinas Pariwisata datang mengantarkan menu makan malam masakan istrinya yang lezat sekali. Terima kasih. Setelah makan malam dilanjutkan dengan acara memancing. Kabarnya di sini ikannya banyak loh guys. Wah, terima kasih sekali ya jamuan dan keramah tamahannya. Kalau banyak nanti kita bikin woku. Ini ada kokinya. Ini ada kokinya ini. Koki. Kokinya segala bisa. Bagaimana kari ayamnya? Mantap. Mantap ya. Kita tunggu bebeknya dan wokunya. Ngapain kita malam ini? Nungguin Vivi mancing. Mancing mania. Selamat malam, Toli-Toli. Badai. Pagi ini kita bangun langsung disambut oleh badai tiba-tiba. Badai pasti berlalu. Sudah lewat badai nih teman-teman. Kita pindahin seling senja ke sana dan mulai jemur-jemur. Mumpung mataharinya sudah keluar di pulau ini. Ya, ini kita berada di pulau tidak berpenghuni nih teman-teman. Betul-betul tidak berpenghuni di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tapi walaupun tidak berpenghuni, ini pulau keren banget, lautnya biru, kita dikelilingi pegunungan-pegunungan, gunung-gunung, kemudian tanah bukit. Cuma kita belum eksplor. Besok kita akan eksplor sama Kak Beda pagi-pagi. Kita akan jalan kaki, kita akan liatin keindahannya buat penonton Road Trip Indonesia. Bagaimana Pulau Sabang ini? Nama-namanya sih mirip ya dengan pulau yang di Aceh. Nanti kita lihat di sebelah sana tuh ada apa. Cuman ini memang impian kita ya teman-teman, hidup di sebuah pulau tidak berpenghuni. Cuman kita berdua tadi malam. Ada beberapa hal yang harus kita beresin. Pertama, cuci mobil kita seling senja karena lumpurnya udah seperti apa, dan kalau kita berada di daerah laut kayak gini kan memang harus sering-sering dicuci ya, kalau enggak dia korosi nih, karat-karat karena dari angin laut itu. Itu yang pertama. Kemudian cucian juga ada numpuk, berarti kita mau laundry karena kalau di sini nyuci juga kayaknya agak repot ya, nggak ada jemurannya. Kemudian kita mau beli, ini cukup jauh dari pusat kota Toli-Toli, itu memang jauh dari jalan raya itu mungkin ada sekitar 2 km, dari pusat kota itu mungkin ada sekitar 10 sampai 15 km kan. Jadi kita harus cukupin dulu nih logistik di sini untuk kita bisa bertahan hidup di pulau yang terpencil ini. Itu sama apa lagi sayang? Kita mau ke kota selain logistik, laundry, cuci mobil. Gak tahu kamu ketemu sholat Jumat nggak? Ya, sholat Jumat sekalian. Oke, ini pulau luar itu. Masih mempunyai pangsa pasar yang luas lah. Dan kalau kita lihat dari kita mandiin seruling senja. Ayo ngapain jalan? Selamat siang, Toli-Toli. Ya, kita lagi pergi ke sebuah desa di pedalaman. Boleh dibilang pedalaman kali ya. Di Toli-Toli ini 10 km masuk ke dalam dari jalan raya itu. Kita melewati perkebunan ini. Namanya Desa Malangga. Iya sayang? Betul. Desa Malangga. Oh, sungainya lebar ya. Tuh turun. Bang Ayan turun. Nah, ini gerbangnya, Bang Den. Oke. Ini gerbang, ini udah masuk ke desa wisatanya. Malangga. Iya. Ini gerbangnya nih. Ini kemarin yang masuk kemarin waktu penjurian dia juara 2. Juara 2? Iya. Udah ada keluar hasilnya? Waktu malam Senin. Oh, yang Bapak Kadis itu? Iya, yang Pak Kadis berangkat itu. Wah, luar biasa. Cuma ini ada 2 minggu kemarin ada banjir nih. Tapi yang itu dapat. Banjir? Iya. Ini makanya kalau kita lihat ini dekat sekali dengan sungai dia ya? Iya. Tapi biasanya naik maju lagi di atas lagi. Oh.
Oh ya, Rumah Langko ini teman-teman. Kita desa wisata ini, kita mau lihat Rumah Langko. Rumah Langko, namanya Rumah Langko itu unik sekali gitu. Rumah yang atapnya itu bisa dibuka, tempat masyarakat nanti dia menjemurkan hasil buminya, cengkeh dan lain sebagainya. Rata-rata di desa ini semua rumahnya adalah rumah Langko. Nah ini yang uniknya tuh di situ teman-teman. Batunya emang ini di jalan nih. Jadi karena sekarang cuacanya hujan, jadi rumah-rumah Langko ini nggak dibuka atapnya. Biasanya kalau lagi apa namanya, kalau lagi panas, cuaca cerah, dan apalagi musim panen, itu semua atap-atap itu terbuka semua. Jadi dibuka karena mereka menjemur di situ. Kita pas datang kok hujan ya. Nah, apa sih? Ya teman-teman, kita sekarang lagi bersama teman-teman dari Dinas Pariwisata Toli-Toli. Masih ingat kan? Pak Maman. Amin. Itu namanya Om Opan satu lagi. Terima kasih ya sudah ngajak jalan-jalan road trip Indonesia. Teman-teman, kita belum beruntung tidak bisa melihat bagaimana atapnya terbuka karena hari hujan. Mudah-mudahan sih besok ya kita pagi-pagi kita coba deh balik lagi ke desa ini. Ini desanya memang desa terpencil ya, maksudnya udah, kalau tadi cerita dari teman-teman Dinas Pariwisata, Pak Maman, Om Enen itu udah mentok. Kalau kita terusin lagi itu tinggal air terjun dan pegunungan, udah masuk hutan. Jadi itu salah satu desa terujung yang pernah kita kunjungi. Dan nggak ada jaringan, jangan berharap jaringan ya. Di desa itu memang tidak ada sinyal. Kita di rumah makan ikan bakar Tanjung Batu. Tanjung Batu, dekat pelabuhan. E dan R. Dekat pelabuhan feri. Ya. Kita lagi nunggu Om Jamie dulu. Ini ikannya. Ini kakap merah ya? Ini woku. Ini adanya apa namanya? Jihan. Jihan mau masuk YouTube. Jihan pakai sayur. Sama Om Jamie, Bushido. Makannya di pinggir laut. Cewek. Cewek. Kalau di Jawa kan Mbak. Iya, Mbak. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih.